Yang pertama, pada pertemuan ke-9 terdapat teknik dan prinsip dalam berkomunikasi. 1. Semantics merupakan suatu bahasa yang mempunyai makna dan suatu kalimat. 2. Sintaks, yang merupakan suatu bahasa yang melibatkan dan mengkombinasikan kata-kata sehingga menjadi suatu kalimat. Adapun indikator keberhasilan, yang pertama, bahasa ekspresif dalam hal ini dapat diartikan suatu bahasa yang diungkapkan baik melalui bunyi atau suara yang ekspresif atau digambarkan dengan kata-kata ataupun gestur. Yang kedua, bahasa reseptif yang mempunyai suatu arti yang dimana orang yang menerima pesan memahami pesan yang disampaikan. Dan yang ketiga, pemahaman mendengarkan yang dimaksud yaitu suatu orang yang menerima pesan atau mendengarkan ucapan dari orang lain yang harus dipahami. Selanjutnya pada pertemuan ke-10 mengenai media pembelajaran dan komunikasi efektif. Kegiatan pembelajaran untuk usia 2-4 tahun, pendidik harus mempunyai artikulasi yang jelas karena pada umumnya anak usia 2-4 tahun masih minim dengan bahasanya dan cara berkomunikasinya. Adapun media untuk memperlancar berkomunikasi dengan media pembelajaran seperti menyusun huruf yang mana nanti anak akan mengkomunikasikan bunyi masing-masing huruf tersebut. Kegiatan pembelajaran untuk usia 4-6 tahun dengan kosakata dan bahasa yang sudah cukup dikuasai, maka pendidik dapat melakukan interaksi dengan baik melalui media pembelajaran. Pendidik dapat memperlihatkan suatu gambar yang mana dalam gambar terdapat suatu peristiwa yang dapat didiskusikan bersama peserta didik. Selanjutnya, pada pertemuan ke-11 yaitu komunikasi modern dan proses pembelajaran. Berbahasa ganda cukup banyak sehingga hal ini harus diberikan pemahaman bahwa berbicara dengan mengulang kosakata kalau terlalu sering menggunakan saat berbicara akan kurang seimbang dalam gaya berbahasa. Maka dari itu, anak harus diberikan pemahaman bahwa dengan mengulang kosakata berkali-kali itu kurang baik, walaupun tidak selamanya menggunakan bahasa ganda itu kurang baik. Namun, menggunakan bahasa ganda harus tahu penempatannya. Dalam hal ini, orang tua andil dalam menstimulasi bahasa anak. Mungkin dapat diberikan stimulasi melalui kegiatan sehari-hari seperti melatih kosakata dan sebagainya. Selanjutnya pada pertemuan ke-12 yaitu berkomunikasi dengan ekspresif dan aktif. Menjadi seorang guru harus mampu dalam berkomunikasi secara ekspresif, dengan begitu peserta didik akan merasakan lebih nyaman dan lebih berani untuk mengutarakan pendapatnya. Dengan berkomunikasi secara ekspresif dapat memotivasi anak untuk meningkatkan dalam pendidikannya. Dalam artian, anak akan bersemangat untuk belajar karena gurunya yang nyaman dalam berkomunikasi. Dari kenyataan sampai sekarang masih banyak guru yang berkomunikasi dengan nada tinggi apabila anak melakukan kesalahan. Namun, dengan adanya evaluasi dan pembelajaran, guru menjadi lebih paham bahwa komunikasi dengan nada tinggi akan berpengaruh pada mental anak, sehingga dapat disimpulkan bahwa berkomunikasi dengan ekspresif sangat baik digunakan ketika berkomunikasi dengan peserta didik. Selanjutnya pada pertemuan ke-13, di sini terdapat permasalahan komunikasi dalam PAUD. Yang pertama, adanya rasa tidak percaya diri sebagai guru dalam kegiatan pembelajaran, sehingga pesan atau materi yang disampaikan sulit dimengerti oleh anak. Yang kedua, adanya ketidaknyamanan yang dirasakan oleh anak terhadap guru yang sedang menjelaskan. Yang ketiga, terdapat beberapa anak yang menggunakan dua bahasa atau lebih, sehingga ada anak yang tidak mengerti mengenai materi yang disampaikan. Yang keempat, terdapat beberapa gangguan pada anak sebagai komunikan, diantaranya seperti gangguan pendengaran, gangguan bahasa, gangguan berbicara, dan lain sebagainya. Yang kelima, ruang kelas yang tidak nyaman bagi anak. Selanjutnya pada pertemuan ke-14 yaitu strategi komunikasi dalam PAUD. Yang pertama, penggunaan istilah, yaitu pendidik harus dapat memilih penggunaan istilah dengan tepat. Yang kedua, berkesinambungan, memiliki perencanaan